Mungkin awal-awal tahun itu saya ruginya 30-an miliar kali. Saya yang dari dulu konsisten. Lagi bagus di saham, lagi jelek juga saya konsisten di saham. Saya nggak pindah-pindah ke sebelah-sebelah gitu. Padahal tadinya pada curiga karena dia kok ketemunya sama Gabriela dan Timothy. Enggak, saya tetap. Justru saya ajak mereka yang pindah ke sini gitu loh. Waktu 2020 tuh investor saham tuh cuma 9 juta. Sekarang tuh udah 20 juta. Jadi udah double pemainnya. Jadi sebenarnya sekarang portfolio saya tuh cuma 2. Antara saham Konglo, kalau nggak saham blue chip. Blue chip itu saya cuma main dividen lah. Saya nyari dividen 10%. Saya kalau nggak salah transaksi yang saya udah take profit yang menang tuh 1000-an. Yang saya rugi tuh cuma 88 kali. 88 kali rugi, 1000 kali menang. 1000 kali saya take profit. Oke. Gitu. Jadi itu 92%. Hai, cuan bisnis sini, apa kabarnya di sana? Dan kalau di sini sudah ada Andri Hakim, langsung saja ya. Thank you udah diundang nih. Ini Iya yang dong. ke-3 kali ya kayaknya Iya, ya. seneng banget kan Andri apa loh. Tapi kayak 4 waktu yang kita sempat Oh, 4 Idea ya? Fest. Oh iya IDFS IDFS sama yang IDFS ketiga. 4, benar. Live update dong, Kak Andri lagi sering ketemu investor kripto nih kayaknya. Oh iya belakangan ya sama Gabriela sama Timothy. Timothy lagi ada kerjasama atau gimana? Ya ngobrol-ngobrol sih, siapa tahu di future kan bisa collab something Asik. gitu loh. Atau seorang Andri Hakim akan beralih Nggak investasi kripto. mungkin. Kalau itu nggak mungkin. Mungkin yang kripto ke saham mungkin. Kalau saham ke kripto kayaknya ya mungkin investasi sedikit lah. Sedikit. Kalau saya lebih konsisten di saham. Oh gitu. Ya, soalnya saya track recordnya tuh winning rate saya tinggi 90% kalau di saham. Wih. Jadi saya nggak mungkin ke kripto. Jadi saling berarti mereka yang lagi pengen cari tahu ke saham atau Iya, mereka mungkin saya ajak, misalnya mereka kan punya perusahaan kripto kan. Contohnya misalnya Bro Gabriel kan ada Thrift. Saya ajakin aja, siapa tahu Thrift mau IPO kan gitu loh. Terus atau Timothy ada perusahaannya, siapa tahu dia mau IPO gitu loh. Jadi kripto dia yang di IPO-in ke saham gitu loh. Kalau saham nggak mungkin bisa di-coinin kan, nggak mungkin gitu. Tapi dalam waktu dekat ini belum kepikiran lah ya nyoba Udah sih, udah ada diversifikasi. omongan, tapi ya sisanya ya kita lihat lah nanti ke depannya gimana. Udah ada omongan sih. Enggak, maksudku kalau dari Kak Andrinya diversifikasi ke Bitcoin ya. Ha-ha. Saya sih belum. Soalnya saya di saham masih sering dapet yang konsisten sih, yang bagus-bagus masih banyak. Wih, iyalah. Jadi, iya. Baru beli di tahap kedua ya istilahnya. Iya. CBRE ya. Oh, CBRE itu salah satu yang belinya 5% aja sih sebenarnya. Tapi kalau keuntungan terbesar sebenarnya masih PANI sih paling besar. Oh, keuntungan terbesar masih dari sebenarnya PANI. masih PANI. Nah, terus kenapa yakin untuk beli sampai CBRE? 5%? Karena dulu awalnya tuh ngumpulinnya dari harga 75. Jadi tuh dulu belinya murah banget. Ngumpulin sampai terakhir tinggal sisa sedikit lagi, saya nego beli dari owner, cuman buletin lah berapa persen lagi jadi 5% udah sebenarnya. Jadi sebenarnya saya belinya udah jauh dari bawah. Jadi untungnya udah gede banget gitu. Wih, waktu Gitu. itu tapi selain kayak harganya murah saat itu belinya, emang secara fundamental apa yang membuat Kak Andri tuh tertarik atau ini cuma impulsif doang? Sebenarnya saya kan emang nyarinya tuh saham-saham yang backdoor. Jadi tuh saya udah ada kayak alert berita-berita yang backdoor sama akuisisi. Nah jadi setiap kali kalau ada berita backdoor sama akuisisi tuh saya pantauin. Kebetulan CBRE nih beritanya yang mau masukin aset kapal. Nah udah gitu kebetulan saya ada temen dulu di sekuritas, dia yang ngurusin IPO-nya CBRE. Nah saya tanya, ini bener gak sih masuk kapal-kapalnya? Terus dia bilang bener. Ya jadi boleh beli gak? Boleh beli. Ya saya awalnya beli dikit. Ya jadi kenal sama ownernya gitu. Kenal sama ownernya ya jadi saya beli lagi di nego sama ownernya gitu. Oke. Gitu. Tapi correct me if I'm wrong ya. Maksudnya secara global tren perkapalan atau mungkin CBRE itu kan perkapalan dan energi sumber daya gitu ya. Dia tuh sebenarnya kapal crane.
Jadi kalau crane itu kan biasanya tuh di darat kan. Crane itu kan buat angkat-angkat besi, angkat-angkat apa tuh pakai crane kan. Nah ini bedanya dia kapal tapi ada crane-nya. Jadi buat angkat oil and gas. Oke. Perusahaan oil and gas. Nah secara tren itu secara globalnya apakah bukannya lagi rendah ya? Nah kalau dia kapal crane ini tuh satu-satunya di Indonesia. Di Indonesia itu nggak ada lagi yang lain gitu. Jadi karena saya lihat satu-satunya, terus saya lihat waktu itu kapal ini bakal kerjanya di mana. Ini justru dia kontrak-kontraknya itu di tempatnya Petronas. Kontrak-kontraknya itu di ada ya di oil and gas yang terkenal lah, saya nggak enak sebut namanya gitu loh. Ya jadi saya pikir kayaknya lumayan gitu. Nah waktu itu kan harganya 75 juga. Jadi udah saya udah beliin aja, beliin akhirnya kumpul banyak gitu. Oh, jadi emang udah sempat analisa juga udah dan analisa, kayaknya belinya dari bawah, iya. Prospek di Indonesianya pun masih oke lah, masih potensinya masih oke. Ya, emang saya tuh emang suka nyarinya tuh emiten-emiten yang turn around gitu loh. Yang dari jelek jadi bagus. Nah, sekarang nantinya tuh ini pengendali ini bakal keluar nih. Bakal delusi, dia ganti pengendali baru. Gitu. Nah saya sukanya yang kayak gitu, yang berubah-berubah lah bisnisnya. Berarti ini emang yang strategi investasi ya? Atau mungkin apakah ada agenda lain sih? Agenda lain? Enggak sih, investasi aja sih. Investasi gitu. Selama waktu itu saya belinya murah, waktu itu market cap-nya masih ratusan miliar. Sedangkan masukin kapalnya 1,8 T, ya udah under value. Udah saya pikir kayak gitu doang. Nah, untuk memastikan emang ini adalah nggak value trap, nggak zong ya? Gitu. Nah waktu itu saya double check bener-bener ke kemana-mana lah. Saya due diligence lah ngecek. Bahkan terakhir saya ke Singapura ngecek kapalnya juga. Kapalnya udah beneran landing ada di Singapura. Gitu. Berapa lama tuh proses pengecekan? Nah sekarang di Singapura mereka lagi dirapiin, lagi diberesin, udah gitu. Karena dia abis disewain, kapal ini tadinya abis disewain di Thailand kalau nggak salah, terus dia mendarat di Singapura. Nah dari Singapura ini dia langsung berangkat lagi nanti ke oil and gas di mana lah seperti itu. Gitu. Dan ada pikiran target jangka panjangnya nggak sih dari target jangka panjangnya paling mungkin sampai tahun depan lah saya hold lah ya, sampai corporate actionnya kita lihat lah. Kan kedepannya dia mau dividend play kalau kata ownernya, jadi kita lihat aja gitu. Kalau misalnya sewaktu-waktu kurang bagus kan gampang tinggal saya jual ya, gitu. Toh harga saya di bawah gitu, jadi murah sih. Saya beli murah. Tapi sempat mikirin juga nggak sih risiko? Kayak maksudnya buat pembelajaran kita juga ya, kalau misalnya beli saham yang under value gini, sempat mikirin risikonya juga nggak sih? Dan pikirin. Tapi selama waktu itu targetnya masih jauh, saya belinya di ratusan M, targetnya masih di kapalnya 1,8 T, sama dia bilang dia nanti mau masukin kapal berikutnya ya mungkin 2 T-an lebih, 3 T ya, jadi under value aja sih kalau saya lihatnya, under value gitu. Jadi maksudnya, saya beli banyak gitu. Iya, sampai 2 tahap loh belinya. Tapi saya juga bisa gini nggak harus saya buat cari duit itu nggak harus saya jual, saya bisa jaminkan sahamnya saya dapat uang. Gitu. Jadi kalau investor lain kan dia harus jual sahamnya baru dapat cash kan. Kalau saya tuh nggak harus jual sahamnya, saya bisa jaminkan sahamnya kan saya bisa dapat cash. Gitu. Tadi kan berarti udah ada mitigasinya ya kalau misalnya. Udah ada sih. Itu tadi kepikiran risikonya. Total saya untung banyak sih, tapi dari CBRE lumayan lah. Untung banyak sih. Wih, untung berapa? Ratusan miliar sih dari CBRE doang. Miliar, ya. Berarti sekarang porsi CBRE-nya kalau dibandingin portofolio ya mungkin cuman 20-an%. 20-an%. Cuman mungkin nggak sih CBRE ini bakal jadi the next Pani? The next Pani mungkin agak sulit kali ya kalau the next Pani ya. Karena Pani itu kan long game-nya banyak ya. Lahannya tuh banyak banget. Kalau ini kan paling satu kapal terus dia kerja dulu, satu kapal lagi, mungkin nggak fundamentally nggak mungkin sekuat Pani lah. Kalau boleh ngomong ya. Kayak gimana tuh berarti kalau di breakdown antara plus minus keduanya? Kalau fundamental jangka panjang pasti Pani lebih kuat lah. Karena kan lahannya tuh kan besar banget lah. Pani mah lahannya 20.000 hektar lebih kali lahannya. Oke, itu kalau CBRE kan cuma ya satu kapal keren doang.
Gitu ya. Paling dia kerja dapat uang ya udah dividen aja begitu. Gitu. Beda industri lah, industrinya beda. Tapi antara kan ini udah beda industri ya. Benang merah secara filosofinya kenapa akhirnya kalau saya emang CBRE sukanya tuh pertama dia turn around dari perusahaan yang jelek, terus dari pengendali lama berubah ke pengendali baru. Nah nanti dia berubah pengendali juga nih, pengendalinya baru gitu. Yang China yang Hilong itu juga masuk gitu. Nah saya pertama sukanya turn around, kedua saya suka industri yang gede, bukan industri yang kecil gitu. Nah ini kan industri kapal juga masih boleh lah, masih oke lah. Selama bisa beli di at the right price sih masih oke. Yang penting jangan belinya harganya udah tinggi gitu. Waktu itu kan saya bilang ini oke tuh karena harganya masih 500 ke bawah. Kalau sekarang kan udah 1.000 ke atas ya. Artinya udah naik 2 kali lipat gitu. Jadi kalau waktu itu saya beli murah. Gitu loh. Iya. Dan gitu pengelolaan risikonya kalau itu kan 2 sektor yang berbeda berarti ya. Pengelolaan risikonya pun juga beda ya. Pengelolaan risikonya, tapi saya di saham cepet sih kalau misalnya kenapa saya gampang tinggal jual. Gitu kan, gampang sih. Langsung aja ya. Iya langsung, udah gitu saya lihat CBRE kan waktu itu liquid banget ya, sangat liquid. Bahkan transaksi per hari aja tertinggi itu dia bisa pernah 1T ya, 1T lebih sehari. Ya kalau saya punya portfolio cuma ratusan miliar mah gampang lah keluarnya. Sebulan juga keluar. Gitu. Terus kalau berarti sekarang portofolionya seorang Andri Hakim ada PANI, CBRE dan ada mayoritas PANI, tapi mungkin saya ada reduce juga ya, ada reduce PANI, tapi PANI masih ada, CBRE masih ada, yang terakhir Bumi sama Dewa juga ada. Karena mereka ngincer MSCI kan, MSCI Februari, jadinya ya udah saya beli aja gitu. Saham Konglo berarti nih ya yang saham Konglo, iya. CDIA juga saya ada. Ini tapi bukan rekomendasi ya. Ini bukan rekomendasi. Ya. Dan ini saham-saham yang liquid, jadi saya nggak bisa gerakin sendiri juga nggak bisa gitu loh, ya kan. Kayak Bumi kan transaksi per hari itu bisa 4T, kadang bisa 5T, nggak mungkin saya gerakin. Jadi bukan rekomendasi juga gitu loh. Jadi gimana melihat saham Konglo di sepanjang tahun 2025 ini? Overall saya untung banyak sih. Tahun ini, awal tahun saya ruginya banyak. Ya kan? Iya, di April saya ruginya banyak. Iya. Mungkin awal-awal tahun itu saya ruginya 30-an miliar kali. Kerugiannya. Beda 10 miliar sama Douglas ya? Oh, saya nggak tahu. Dia ruginya segitu ya, saya nggak tahu. Itu yang saya udah cut loss. Oke. Yang saya udah cut loss itu 30-an miliar. Tapi saya juga pernah ketarik sahamnya hampir kena margin call di bulan April. Karena saya kan pakai pinjaman. Saya itu kan kenapa uang saya itu bertumbuhnya cepat karena saya pakai margin. Gitu loh. Nah, tapi margin ini kalau lagi untungnya double, kalau lagi ruginya juga double. Gitu. Nah, jadi pas bulan April yang ada tarif dari Donald Trump itu saya hampir margin call. Itu portfolio saya tadinya udah hampir 400-500 miliar lah, itu ketarik semua. Oh my God. Ketarik semua. Karena waktu itu PANI-nya dari 19.000 dia turun ke 7.700. Iya. Ketarik. Dan ada juga momen yang masalah domestik lah ya, secara politik itu kan juga sempat lumayan bikin gonjang-ganjing market kan. Benar. Ya kayak contohnya misalnya dari Pak Presiden yang dia sebenarnya cuma ngomong saham itu judi, itu juga crash. Sahamnya crash gitu, itu yang awal-awal ya. Tapi begitu diganti Pak Purbaya itu langsung bullish sekali. Waktu itu berarti tahun langsung ini bullish. Termasuk yang lumayan saya untung banyak. Untung banyak. Tapi justru recovernya itu sejak Pak Purbaya. Gitu. Awalnya rugi. Begitu ganti Pak Purbaya kan semua saham naik kan. Udah saya cepet aja recovernya. Saya hajar, untungnya double. Ya udah balik deh. Dan awal-awal dari saham Pak PP dulu, Pak Prayogo Pangestu saya untung lumayan lah dari BRPT, PTRO. Berarti CDIA, kebanyakan dari saham Konglo ini ya? Saham Konglo. Benar. Waktu itu pertimbangan dalam memilih saham Konglonya apa aja sih? Mungkin bisa jadi tips juga. Pertama, transaksi volumenya tinggi. Transaksi volumenya tinggi, lalu story-nya mereka mau masuk MSCI ya. Jadi dari story ownership-nya ada. Terus dari transaksi belinya juga tinggi, volumenya ya, volume transaksi gede, terus udah gitu dimakan terus gitu loh. Ada yang berani belinya narik gitu, ya udah saya ikutan. Gitu sih. Dan PTRO juga
Itu untung banyak lah, untung lumayan banyak lah. Tapi emang gak bohong juga sih IHSG tuh tahun ini rata-rata justru naik ditunjangnya. Di Pak Purwaya. Dan terakhir. di supportnya banyak juga dari saham-saham Konglo kan. Betul. Nah yang belakangan ini justru saham-saham Bumi, BRMS, sama Dewa ya. Iya. Ganti-gantian dia, liquidity-nya pertama di saham PP, nanti dia pindah ke sini, ntar dia pindah lagi ke sini. Kita ikutin aja pindahnya kemana uangnya. Oke, terus gitu. Kalau buat investor lain kira-kira untuk menangkap momen ini gimana nih sebaiknya menyikapinya? Kalau yang full time pasti dia bisa lebih nangkep opportunity lebih cepat dibanding yang kalau cuman kayak iseng-iseng ya part time gitu loh. Kalau saya kan memang full time, jadi saya cepet gitu. Oh ini lagi bagus nih, ya saya tinggal jual yang ini masuk ke sini gitu. Atau saya tinggal ambil pinjaman masukin ke sini. Gitu. Tinggal alokasi uang aja kalau saya gitu loh. Iya sih. Kalau saya ya alokasi uang terus untung ya kalau udah ini saya jual dulu masukin lagi yang lain gitu. Kalau teman-teman yang lain? Kalau teman-teman yang lain gitu? Tergantung ya dia. Jadi balik lagi cashnya seberapa sih. Kalau misalnya kita cash yang kita bisa anggarin banyak kan ya kita bisa tembak sana sini untungnya banyak. Tapi kalau cashnya terbatas ya akhirnya dia harus pindah-pindah, dia harus jual ini, pindah ini, jual ini, pindah ini. Paling dia harus pindah-pindah. Tapi menarik tadi Kak Andre bicara soal Purbaya ya. Pak Purbaya, gimana betul. transisi melihat perbedaan sebagai investor sebagai di awal investor, tahun dengan akhir tahun ini? Akhir tahun ya. Sebagai investor saya cukup puas sih dengan kinerja Pak Purbaya ya. Saya cukup puas, maksudnya orangnya lumayan optimis. Waktu awal-awal kita investor masih nggak tahu nih ini bakal lebih bagus gak gitu loh dari. Tapi memang pas lagi pas awal transisi itu sempat crash kan? Sempat crash. Pas reshuffle ya. Betul. Itu sempat crash. Tapi sejak abis yang pas crash, besoknya Pak Purbaya ngomong IHSG bakal ke 30 ribuan, investor jadi optimis. Itu dia bilang, saya juga orang market gitu. IHSG bakal ke 9 ribu ya, jadi positif deh. Gitu. Gimana, yakin nggak bakal 9 ribu? 9 ribu kayaknya pasti sih. It's just a matter of time lah. Karena sedikit lagi kan udah 8.600, udah 8.700, tinggal sih ya sedikit lagi lah. Tahun depan mungkin 300. ya? Harusnya kalau keburu Desember juga bisa sih, tergantung lah. Ya kalau nggak Desember nggak keburu ya paling Februari. Kira-kira tapi pasti hit. Faktor yang akan bisa memperkuat itu? Paling saham-saham Konglo ya. Kalau saham-saham Konglo naik kan otomatis bobot IHSG juga naik. Oke, jadi gitu. Kayaknya faktor-faktornya Faktor-faktornya itu. Jadi faktor domestik juga nggak? Domestik juga ya dulu kan kita lihat kalau awal-awal tahun kan outflow asing keluar dari bursa Indonesia kan wah investor udah kayak pesimis lah sama bursa saham Indonesia. Wah asing aja semua udah keluar. Udahlah kita pindah aja ke kripto kemana. Jadi banyak teman-teman saya tuh udah pindah ke kripto. Saya yang dari dulu konsisten. Lagi bagus di saham, lagi jelek juga saya konsisten di saham. Saya nggak pindah-pindah ke sebelah-sebelah gitu. Padahal tadinya pada curiga karena dia kok ketemunya sama Gabriela dan Timothy. Enggak, saya tetap. Justru saya ajak mereka yang pindah ke sini gitu loh. Berhasil nggak? Iya, dia berhasil kan kripto lagi bearish, sudah pindah ke sini aja gitu loh. Nah, gitu. Jadi dari awal sampai sekarang lumayan positif lah. Pertumbuhannya, pergeserannya lumayan bagus banget. Dan kayaknya saham Konglo sampai beberapa bulan ke depan masih akan tahun 2026 nih gimana? Menurut saya sampai Februari masih oke sih, at least sampai Februari masih oke karena Februari itu ada MSCI ya, ada MSCI, jadi menurut saya sampai Februari harusnya masih oke. Kalau Konglo yang ngejar ke MSCI pasti sahamnya pasti dikerek nih, dia mau ngejar yang bobot yang bulan Februari gitu loh. Ya. Terus sekarang tadinya kan kita pesimis kan sama asing keluar kan. Sekarang kita main lokal juga seneng. Sekarang lokalnya rame. Iya ya. Iya lokalnya rame. Jadi menurut saya mungkin Indonesia kedepannya bakal jadi kayak India. Pemain lokalnya itu dominan banget. Jadi nggak harus mengandalkan asing. Kita main di negeri sendiri juga udah seneng gitu loh. Udah rame pasarnya. Kira-kira apa ya yang bisa yang akhirnya membuat semakin rame si retail gitu? ini makin rame ya. Karena mereka untung sih. Karena mereka untung, mereka ajak temennya untung, temennya ajak temen, akhirnya rame pemainnya gitu loh. Kalau banyak yang rugi kan tentunya mereka nggak mau main saham lagi, nggak mau di saham lagi. Tapi karena banyak yang untung, nah yang bikin untung ini ya saham-saham Konglo ini. Karena dia retail ini beli saham Konglonya naik, untung banyak,
Akhirnya ngajak teman-teman jadi waktu 2020 tuh investor saham tuh cuma 9 juta. Sekarang tuh udah 20 juta. Jadi udah double pemainnya. Kerasanya saat pas lagi pertengahan tahun atau udah dari awal tahun? Kerasanya di pas transisi Pak Purba ini terasa banget sih, bursa sahamnya tuh ramai banget. Pemainnya tuh banyak gitu loh. Jadi cari untung tuh sebenarnya nggak susah-susah amat. Oh. Kalau kita paham ya, carinya di mana. Jadi ibarat ada analoginya tuh kayak mancing. Kalau kita mancing itu jangan mancing di tempat yang sepi. Kita mancing di tempat yang banyak ikan. Kalau misalnya di tengah laut itu banyak ikan, kita mancingnya di tengah laut, jangan mancingnya di pinggir. Nah sama di saham juga gitu, kalau sahamnya lagi sepi, ya kita jangan main di saham yang sepi, kita cari saham yang lagi rame gitu loh. Ya. Itu caranya lihatnya volume transaksinya tinggi, terus dia lagi trending naik lagi, artinya yang beli lebih banyak daripada yang jual. Gitu. Karena saya tuh selalu, kalau orang kan selalu analisanya pakai fundamental, teknikal, saya tuh selalu supply and demand. Kayak gimana tuh? Kalau volume beli demandnya tinggi, saham ini pasti naik. Gitu. Jadi pure supply and demand, karena mungkin saya backgroundnya pebisnis kali ya. Jadi saya pure lihatnya supply and demand aja sih. Ya. Beda ya, waktu awal tahun Kak Andri emang postingnya selalu makan mie instan ya. Iya, betul. Sekarang udah enggak, minimal ramen lah. Amasa. Ini ramen. Ya jadi emang sangat terasa ya perbedaannya. Dulu tuh aku inget banget pas lagi zaman Indonesia gelap ya. Iya. Itu Indomie terus. Makannya mie instan terus gitu ya. Tapi sekarang udah ada lebih cerah ya. Ya udah recover ya, bahkan kerugian di awal tahun tuh ketutup semua lah. Oh ya, tutup berarti semua. Emang, dan IHSG pun juga all time high-nya tuh udah berkali-kali loh, sampai betul. 22 kalian lah gitu sampai. Betul. Jadi untungnya tuh saya awal tahun rugi 30M itu saya nggak nyerah. Seandainya saya nyerah mungkin ya nggak ada di sini. Untungnya saya tetap jalan terus akhirnya ketutup. Untungnya ratusan miliar sekarang gitu. Tapi buat yang emang baru mau terjun sekarang dan akhirnya lagi ngincar saham-saham konglo itu juga masih waktu masih yang tepat hot sih, kan? masih oke. Until Februari lah. Sampai Februari masih oke. Yang tadi itu ya, mungkin pertimbangan-pertimbangannya. Kalau MSCI lagi tuh ada di bulan Mei. Cuman takutnya tuh di bulan Mei itu ada perubahan. Ada perubahan kriteria untuk masuk MSCI itu berubah, takutnya di bulan Mei. Nah kalau di bulan Februari itu masih sama. Nah jadi rata-rata konglo-konglo tuh pasti ngejar yang Februari. Daripada dia nunggu yang perubahan di Mei, mendingan dia sikat di bulan Februari, seperti itu. Gitu. Jadi yang penting kita ikut kepentingan owner gitu loh. Oh jadi kalau konglo itu adalah lihat ownernya. Iya, jadi dia kan mau jualannya pas MSCI nih. Berarti kita harus lihat kepentingan dia. Kita harus tahu perusahaan dia ini kalau ngincer MSCI itu di harga berapa. Nah dari situ kalau kita tahu harga berapa ya bisa naik. Contoh misalnya Bumi kan di 270, 280. Nah makanya waktu itu saya beli tuh di 200-an. Dari 180 saya udah mulai beli. 180 saya beli, 190 saya beli. Lalu saya ada jual, saya ada beli lagi. Nah dia sekarang udah di 300. Masih cicil gak? Enggak, saya udah pegang yang ada aja. Sebagian saya udah jual, sebagian saya pegang yang ada aja sih kalau Bumi. Karena sekarang udah 300 lebih ya, udah ya saya udah duduk aja lah gitu loh. Saya kalau udah naik tinggi saya nggak kejar. Sama kayak di CBR, saya beli di bawah. Kalau udah naik tinggi saya nggak kejar. Nah sama Dewa juga, itu kan kontraktornya Bumi itu. Dewa juga masuk MSCI itu di sekitar 1.500 sampai 1.800. Harga sekarang ini kan baru 500-600. Berarti dia masih bisa naik double. Udah saya cuman kayak gitu doang. Analisanya simple doang. Dan sekarang masih selalu kena hit. Saya winning rate-nya itu 92% ya. Jadi 92% itu saya menang. Kekalahan saya tuh di market cuma 8%. Aku penasaran deh, dapet info-info dari mana sih 92% bisa hit gitu. Jadi kalau saya lihat transaksi saya di akun Trimegah doang, saya ada beberapa akun lah sebenarnya. Kalau akun yang lain mungkin totalnya lebih gede lagi. Saya cuma lihat karena akun saya yang paling gede kan di Trimegah. Di Trimegah itu aja saya kalau nggak salah transaksi yang saya udah take profit yang menang tuh 1000-an. Yang saya rugi tuh cuma 88 kali. 88 kali rugi, 1000 kali menang. 1000 kali saya take profit. Oke. Gitu. Jadi itu 92%.
Nah, untuk kita bisa meningkatkan winning rate-nya kita harus bisa baca ownernya itu kepentingannya kemana, jualannya di harga berapa itu kita harus tahu. Oh, balik lagi ya. Iya, jadi tugas saya tuh saya analisa psikologis ownernya, saya baca gitu loh. Ownernya mau targetinnya di harga berapa gitu. Jadi saya kejar gitu. Kalau misalnya koreksi dekat harga saya tinggal jual. Jadi chance saya menang lebih tinggi daripada chance kalah gitu loh. Oke, jadi the power of analysis itu ya. Betul, kita harus sudah bisa detail menganalisa semuanya itu. Terus bisa juga kita pasang pengaman kan, namanya trailing stop. Jadi kalau sahamnya naik, ya dia naik terus. Tapi begitu dia koreksi, dia automatic sell. Gitu. Saya bisa pasang trailing stop. Kalau misalnya saya merasa ini udah tinggi banget, saya bisa pasang trailing stop misalnya di minus 5%. Jadi kalau naik, dia naik terus. Tapi begitu dia koreksi 5%, dia bisa automatic sell. Tadi kan gitu. Terlepas dari winning rate-nya 92%, ada chance yang tadi 8% itu kan. Itu biasanya Kak Andri suka miss di mana sih buat pelajaran kita juga? Itu waktu itu saya masuk, saya tahu nih perusahaannya bagus. Saya masuk, tiba besok malam-malamnya, itu kan di Amerika kan berarti pagi ya. Donald Trump keluarin tarif. Oh, rata-rata faktor eksternal dong. Faktor eksternal. Jadi perusahaan yang saya analisa itu sebenarnya udah bagus. Perusahaan yang saya beli juga perusahaan bagus. Tapi karena faktor eksternal jadinya crash. Rata-rata global ya? Yes, global. Jadi kalau misalnya nggak ada Donald Trump kasih tarif, itu mungkin saya 98% winning rate-nya. Dan itu kayaknya masih menghantui nggak sih tahun depan? Masih, menurut saya masih. Ya menurut kan? saya masih. Jadi ada kemungkinan di awal-awal tahun bisa aja dia kasih tarif lagi bisa. Cuman gitu. Kak Andri kalau untuk yang faktor eksternal gitu udah ada mitigasinya juga? Atau? Ya itu mitigasinya kalau memang udah eksternal saya harus jual gitu loh. Oh ya udah. Kalau misalnya saya merasa turunannya sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau saya merasa turunnya jauh ya udah saya harus cut. Gitu. Kalau yang udah untung di take profit, kalau yang rugi saya cut loss. Dan ya udah jadi kekalahan itu kekalahan rugi-rugi itu karena saya baru masuk besoknya tarif. Gitu. Saya contohnya ada masuk BRPT, PTRO, baru masuk tarif, akhirnya cut loss lagi, gitu loh. Ada masuk dulu awal-awal CBDK, itu CBDK bikin saya cut loss lumayan banyak sih. Baru masuk tarif, crash, buang lagi, baru masuk buang lagi gitu loh. Baru mau masuk lagi tarif lagi yang kedua buang lagi, jadi banyak ruginya di situ awal-awal. Jadi seorang Andri Hakim pun ya kadang hokinya nggak match ya dengan situasi global ini. Global. Dan tadi tuh kalau nggak salah BI juga sempat ngomong prediksi tahun 2026 tuh bisa aja ada krisis kayak 2008 gitu. Betul. Jadi sebenarnya ya samalah seperti hidup kan, everything ya nggak ada yang tahu masa depan. Tapi kita cukup fokus dan kontrol apa yang kita bisa kontrol. Yang kita nggak bisa kontrol ya udah, ya kita do our best aja gitu. Ya, tapi setidaknya kita harus tahu aware, betul. Tapi nah kalau saya tuh orangnya lumayan positif, optimis juga. Jadi saya selalu expect the best but prepare for the worst gitu loh. Iya sih. Jadi selalu saya udah analisa bagus, saya masuk harusnya bisa untung nih. Tapi kalau ternyata besoknya ada market crash, ya udah kita prepare for the worst saja gitu. Ya udah cut loss saja gitu. Tinggal masuk lagi di bawah. Kan emang Konglo tuh lagi jadi primadona lah ya. Yes. Ada apa ya dengan saham big caps ini ya? Karena saham Konglo itu dia nggak jualan ke retail. Jadi sahamnya bakal lebih sering naik gitu loh. Kalau misalnya owner-owner yang kayaknya nanggung gitu loh. Jadi orang kaya itu dibedakan dua kalau menurut saya ya. Yang kayaknya nanggung sama yang kaya banget. Kalau yang kaya banget itu dia nggak butuh cash. Cash dia udah banyak di kantong. Dia jadi ini cuma permainan doang. Yang kedua itu kayaknya nanggung. Kaya tapi masih butuh duit. Nah kita harus hati-hati yang sama dua nih. Kaya tapi butuh duit. Nah kalau yang butuh duit, ya dia misalnya punya emiten IPO. Sahamnya naik ya dia jualan. Dia take profit. Dia mau cash. Buat support bisnisnya lagi. Sahamnya naik dia jual lagi sahamnya buat take profit buat support bisnisnya. Ya begitu terus akhirnya sahamnya nggak naik-naik. Tapi kalau si Konglo ini dia udah gameplaynya udah beda. Dia nggak cari duit-duit kecil. Dia sahamnya naik dia nggak jual-jual bahkan dia ikutan beli juga. Akhirnya semua ikutan untung.
Nah nanti dia jualnya kapan? Pas masuk MSCI dia jualan. Gitu. Jadi dia jualnya di titik MSCI situ. Jadi everybody happy, everybody win. Nah, jadi makanya orang sekarang prefernya tuh di saham konglo, di saham yang ownernya itu gak jualan. Kalau ownernya jualan, ownernya trader, saya nggak berani masuk gitu loh. Itulah kenapa mereka ada jadi primadona ya dibandingin big caps ini nih, saham big caps ini. Tapi apalagi sih kira-kira? Pasti kan ada alasannya kenapa orang mainnya di sini. Ya pasti karena contoh misalnya ada 2 tempat kasino nih. Satu kasino yang ini rame, kasino yang ini sepi. Pasti ada alasannya kenapa kasino ini rame. Ya alasannya mungkin orang main ke sana orang sering untung. Sedangkan yang ini orang datang rugi terus. Nah mungkin sama. Kenapa orang suka main di saham konglo gitu yang big caps? Karena dia datang sono main beli untung terus. Beli lagi di atas untung lagi, beli lagi di atas untung, beli di harga berapa aja dia untung. Jadinya dia mainnya di situ gitu loh. Iya sih. Kenapa yang ada emiten tuh sepi walaupun murah tapi sepi nggak naik-naik karena dia beli rugi, dia beli rugi, akhirnya nggak ada yang mau main di situ gitu loh. Jadi kalau misalnya ada owner emiten tapi dia suka take profit terus di perusahaannya, nanti rekam jejaknya jelek. Lama-lama orang nggak mau beli saham dia lagi gitu loh. Iya. Akhirnya nanti kesortir sendiri, orang mainnya nanti di yang bagus-bagus doang gitu. Itu yang juga jadi kita bisa bedain mana yang goreng-menggoreng itu nggak sih? Yes, betul. Iya kan. Betul. Kira-kira itu tadi ya yang bisa jadi pertimbangan. Tapi tahu bahwa dia goreng. Fundamental tetap penting ya. Jadi kalau misalnya ada orang bilang fundamental nggak penting, menurut saya fundamental tetap penting. Fundamental itu yang bisa mensupport sahamnya ini sebenarnya. Jadi tetap penting juga. Gitu. Dan menurut Kak Andri juga kenapa saham kongol ini jadi primadona juga disupport dari situasi politik kita setelah adanya pergantian Purbaya ini nggak sih? Iya betul. Secara ekosistem betul. Terus gimana sih supportnya? Sebenarnya kalau tadinya kan mereka kalau kayak konglo ini kan kena Patriot Bond. Jadi sempat crash tuh saham-saham konglo sempat crash karena mereka konglonya kayaknya kena Patriot Bond kan. Nah tapi setelah Patriot Bond-nya udah beres, ya udah saham konglonya naik lagi sih. Kira-kira apa nih yang akan bikin situasi dalam negeri apa yang kira-kira bisa ngedongkrak bursa saham? Itu sebenarnya kalau ekonomi Indonesia bagus, pertumbuhannya bagus, daya beli masyarakat bagus, otomatis sebenarnya terdampak ke bursa saham sih sebenarnya. Jadi apa yang terjadi di bursa saham tuh selalu lebih cepat daripada di dunia nyata gitu loh. Jadi contohnya misalnya sebelum COVID nyebar, contoh misalnya di Indonesia waktu 2020 kan ada 4 orang yang kena terpapar COVID kan. COVID-nya belum nyebar tapi bursanya udah crash duluan besoknya. Jadi apapun yang terjadi di bursa saham itu adalah refleksi ekonomi Indonesia, cuman versi yang lebih cepatnya. Jadi kalau misalnya ada hal yang mengerikan, dia crash duluan sebelum ekonomi real crash, bursa udah crash duluan. Tapi kalau ada sesuatu sentimen yang positif, sebelum ekonominya rebound, membaik, itunya juga udah naik duluan. Bursa sahamnya udah naik duluan. Jadi apapun yang terjadi di bursa saham itu selalu lebih dulu daripada dunia nyata. Nah tapi itu adalah refleksi dari ekonomi Indonesia. Contoh misalnya kalau kita positif sama presidennya, bursa sahamnya terbang. Kalau kita pesimis nih sama ekonomi Indonesia, sama kepemimpinan Indonesia, ya bursa sahamnya crash. Ya sih, waktu itu yang masalah April kan yang trading halt, itu kan lebih dari sekali kan ya? Lebih dari sekali. Lebih dari sekali, betul. Itu bagaimana mencerminkan ekonomi saat itu lagi mencekam juga gitu kan? Betul, jadi waktu itu semua orang pesimis sama ekonomi Indonesia. Daya belinya lemah, hutangnya makin besar, jadi itu yang bikin waktu itu orang takutnya di sana gitu loh. Terus karena begitu asing liatnya juga pesimis, asing juga pada kabur gitu loh. Nah sejak Pak Purbaya, asingnya perlahan-lahan mulai masuk lagi nih gitu. Nah jadi sebenarnya kita nggak perlu takut asing keluar sebenarnya. Dari dulu tuh asing memang keluar masuk. Tapi kalau ekonomi Indonesia membaik, pasti dia masuk lagi nanti dengan sendirinya. Kita nggak perlu kayak, ayo undang mereka, ayo dong lu datang sini, nggak usah. Kita fokus aja bikin ekonomi Indonesia bagus, nanti dia datang sendiri. Justru jadi pemerintah Indonesia tuh fokusnya tuh bikin ekonomi Indonesia bagus. Mereka bakal datang, nggak usah kita sibuk. Ayo lu investor asing datang dong ke Indonesia, nggak perlu. Lu bikin aja Indonesia bagus, mereka bakal datang sendiri kalau Indonesia udah bagus gitu loh. Justru kekuatan utama yang harus diperhatikan adalah retail dari domestik ini ya, betul. dalam negeri dulu ya. Itu juga harus disupport.
makin banyak mereka untung kan makin rame kan. Makin rame ya makin besar lah. Makin mereka bisa untung lagi kan ekonomi juga berputar ya. Supportnya kayak gimana tuh buat yang retail ini? Contoh misalnya saham-saham yang kayak ada emiten-emiten yang pump and dump, nah itu mungkin harus dihati-hati lah. Contohnya kemarin kan ada saham emiten dada tuh, yang dia sahamnya naik tinggi, berita-berita hoax, terus udah gitu di dump. Itu kan merugikan investor retail banyak ya, investor retail yang rugi kan banyak. Nah itu mungkin yang seperti itu ya jangan ada lah gitu loh. Iya, sama adanya kepastian hukum itu ya. Iya jadi gitu loh. Jadi ya lebih melindungi investor retail lah mungkin ya. Mungkin kalau naik jangan sering disuspend gitu loh. Itu juga mungkin ya. Soalnya contoh ada saham TINS, tadinya dia bisa masuk MSCI, gara-gara dia kena suspend dia jadi keluar dari MSCI. Iya. Itu kan sayang. Harusnya dia bisa dapat inflow uang dari asing, tapi gara-gara kena suspend kan akhirnya nggak dapat uang gitu loh. Kan Indonesia juga yang rugi. Benar-benar. Jadi emang ya investor ini pun butuh adanya support dan juga dilindungi gitu ya. Kalau dari Kak Andri pun dengan adanya situasi yang berubah kayak gini jadi lebih pede kan? Betul, pasti dong. Lebih optimis nih untuk tahun 2026. Kira-kira apa dong sektor yang emang paling bisa jadi apa ya prediksinya? Prediksi kalau saya sektor-sektor kalau awal tahun pastinya saham Konglo, kedua sama blue chip ya. Menurut saya blue chip itu udah turunnya udah dalam banget, dividennya jadi menarik. Jadi sebenarnya sekarang portfolio saya itu cuma 2, antara saham Konglo kalau nggak saham blue chip. Blue chip itu saya cuma main dividen lah. Saya nyari dividen 10% gitu loh. Sekarang dividennya kan 10%. Oke juga gitu loh. Terus udah gitu kan 4 biasa kan mereka bagi dividen sekitar bulan April. Sekarang udah Desember, tinggal 4 bulan lagi udah dapat dividen 10%. Jadi dalam 4 bulan dapat 10%. Itu belum hitung capital gain-nya. Berarti gitu. Saham blue chip itu juga cocok buat yang karakternya mereka emang investor yang pengen stabil. Iya, yang sibuk ya. Yang sibuk misalnya kita ada pekerjaan, ada karir, terus kita nggak sempet pantau saham di depan setiap hari ya mungkin itu cocok. Gitu loh. Yang penting kita dapat 10%. Kita nggak perlu peduli lah sahamnya mau naik mau turun, yang penting setiap bulan setiap tahun dapat 10% misalnya. Iya. Gitu loh. Itu dicicil dari sekarang. Kalau saya mainnya sih sekali hit ya. Ya tapi mungkin sekali hitnya bertahap lah, misalnya berapa gitu loh. Risikonya juga rendah ya. Risikonya rendah. Contoh misalnya dia udah turun. Kalau turun lebih bawah ya beli lagi di bawah gitu loh. Contoh misalnya kalau saham blue chip, kalau saham dividen itu mainnya yang blue chip ini ya. Misalnya sekarang dividennya 10%. Kalau dia sahamnya turun, itu dividennya malah makin naik jadi 11. Kalau turun lagi dividennya jadi 12. Jadi makin turun makin menarik. Oke. Gitu loh. Bahkan kita kalau bodoh-bodoh aja ya, kita ambil pinjaman, kita masuk situ masih untung. Tinggal hitung bunga. Misalnya ini dalam 4 bulan bisa untung 10%. Ya kita tinggal hitung bunga aja, bunga 4 bulan itu berapa. Kalau bunga 4 bulan cuman 4-5%, ya berarti masih untung 5% kan. Gitu nih kan. Jadi sebenarnya kan kekayaan itu cuma permainan matematika sebenarnya. Dan gitu kalau untuk saham Konglo sendiri buat yang emang karakternya cuma pengen yang stabil gitu. Pilihannya kayak gimana? Kalau saya misalnya paling aman kan ada big banks itu kan ada 4 ya. BCA, BRI, Mandiri, BNI. Kalau saya mungkin nomor 1 saya suka Mandiri ya. Karena kalau BRI itu kan dia lebih ke uangnya itu dia kasih pinjamannya ke retail lah, menengah ke bawah. Kalau Mandiri itu lebih corporate. Menurut saya kalau pinjaman ke corporate itu biasanya lebih aman dibanding kalau yang gagal bayar itu biasanya yang menengah bawah gitu loh. Jadi saya nomor 1 lebih suka mungkin Mandiri ya. Dividennya kemarin tuh 9-11%. Gitu lumayan banget kan. Terus udah gitu kedua mungkin saya sukanya BNI. Karena BNI itu dividennya juga sama sekitar 10-11%. Kalau saya cek di tahun depan ya. Jadi udah saya masuk 2 ini aja udah lumayan. Yang 2 ini saya nggak masuk lah. BCA terlalu kecil lah. BCA dividen cuman di bawah 7% ya. Jadi saya nggak masuk. Berarti perbankan itu ya masih oke lah ya. Masih oke kalau kita ngincar dividen ya. Untuk ngincar dividen, betul. Nah terus kalau buat Konglo ngincar capital gain.
Karena bisa double itu. Kalau emang yang cuman pengen stabil doang gitu, yang konservatif nggak cocok dong ke Konglo? Enggak, kalau saya sukanya sih yang untungnya gede. Iya sih. Saya nggak suka yang untungnya misalnya 10%, 15% setahun, saya nggak suka. Portfolio saya tuh selalu mainnya yang double gitu. Iya sih. Saya bisa dari 500 juta bisa sampai segini kan gara-gara saya mainnya yang double terus. Jadi untuk kesempatan multi bagger tuh iya, harus cari yang double. Gede tuh di Konglo ini ya. Betul. Dan mau nggak mau ya nggak bisa stabil banget juga gitu kan. Terus sama ini ya, pokoknya ownernya jangan butuh duit. Saya paling anti owner yang BU gitu loh. Paling males gitu. Sama lah kayak kita bisnis real. Pokoknya cari tahu deh kalau dia BU, ownernya kere, udah mendingan skip gitu loh. Sama kayak saya dulu backgroundnya dari pebisnis. Kalau saya partner sama owner yang nggak ada duit, ujungnya pasti saya rugi. Karena duit saya pasti ditipu sama dia atau disalahgunakan. Karena dia kebutuhannya banyak. Gitu loh. Tapi kalau saya partner sama temen ya, yang dia pun kaya, pasti jadi selalu. Tapi aku penasaran deh, cari taunya gimana itu owner emang BU doang, kan pasti kan mereka secara image menunjukkan flexing dan sebagainya. Nah kalau dia flexing, terus ternyata ini ya udah akhirnya ketipu juga. Jangan. Harus kita bener-bener cek dia bener-bener cash flow-nya banyak. Uangnya tuh dia nggak lapar lah gitu loh. Kalau dia nggak lapar kan dia nggak harus nipu gitu loh. Aku penasaran deh Kak, jangan-jangan Kak Andri suka datengin orangnya gitu ya? Atau iya, saya sebenarnya, saya tuh pertama beli saham. Once saya udah belinya lumayan gede, saya tuh biasa pengen kenalan sama ownernya. Gitu, pengen kenalan, pengen ya ngobrol aja gitu loh. Jadi kan itu kan sebenarnya kan nggak salah gitu loh. Yeah. Namanya kita udah memiliki perusahaan ya kalau bisa kenalan, ya kan saya udah beli. Contoh misalnya Kariska kan di sini punya perusahaan nih, saya punya perusahaan kosmetik ya kan. Terus kan saya udah beli sahamnya nih, saham perusahaan Kariska. Kan saya mau kenalan dong. Terus kan pasti Kariska juga mau kenalan. Oh, ini siapa nih Andri? Beli saham perusahaan saya lumayan gede nih. 1% terus naik 2%, 3%, pasti Kariska mau ketemu saya kan. Dari situ kan kita ketemu nih. Kita ketemu ngobrol, oh kayak cocok. Kalau cocok bagus orangnya, nggak BU. Ya udah, saya yakin saya beli lagi lebih banyak gitu loh. Ngeri nih Kak Andri baca karakter orang loh. Iya gitu, memang harus gitu, harus. Jadi apa bedanya kayak beneran dan kayak bohongan tuh? Kalau kayak bohongan itu flexing, totonya uangnya nggak ada. Ya gimana kan kita nggak tahu uangnya. Karena saya juga pernah invest ke satu temen, ya kelihatannya saya pikir dia kaya banget gitu, naik sports car segala macam, ternyata zong, ditipu. Saya juga pernah. Jadi makanya kita harus cek bener-bener. Cek berdasarkan pengalaman. Jadi Andre Hake pun pernah kecelek. Pernah, sering. Jadi cara berinvestasi di saham saya ini sebenarnya dari hasil saya berbisnis, pernah ketipu, pernah salah, pernah kerjasama di bidang yang salah. Ya jadi saya lama-lama tahu cari perusahaan yang bagus tuh kayak gimana, investasi di orang yang bagus tuh seperti gimana. Jadi ya itulah. Tanpa kegagalan saya di bisnis ini saya nggak bisa cari saham yang bagus. Gitu. Gimana baca karakternya nih? Kan bisa aja lihatnya dari dia punya kendaraan, maksudnya flexingnya kayak gimana gitu. Gak harus kendaraan sih. Kita gimana lihat tuh baca karakternya? Dari perusahaan yang dia manage biasanya. Contoh misalnya saya punya temen, terus perusahaannya tuh perusahaannya bagus, karyawannya juga di well manage dengan rapi, manajemen dari kantornya biasanya udah kelihatan juga. Datang ke kantornya udah kelihatan, oh nih well manage atau enggak gitu loh. Kalau kantornya kayak nggak jelas, nggak well manage, sosial medianya nggak jelas, nah itu udah red flag lah. Oh iya, kita bisa lihat dari sosial media. Iya, kalau perusahaan yang rapi kan sosial medianya juga di manage sama mereka jadi rapi kan. Oh, secara perusahaan. Iya, tapi secara personal ownernya. Kalau perusahaannya aja rapi, untung ya pasti dia duitnya banyak gitu. Oh gitu. Cuman kan kalau berantakan semua, sosial medianya kagak ada, websitenya jelek banget, terus udah gitu kantornya nggak jelas, kantornya kecil, jorok, dari renovasi kantornya kelihatan nih kaya atau enggak. Biasa kalau ownernya kaya pasti kantornya mewah.
Oke, itu Kalau kan ownernya nggak ada uang kan kantornya pas-pasan gitu loh. Temboknya udah kotor-kotor gitu kan. oke, itu kan Gitu loh. secara fisik ya Secara kalau kita fisik, lihat ya. secara fisik. Terus kalau benang merahnya nih secara Dari laporan keuangan, oke, itu laporan bisa keuangan juga. Dari laporan keuangan juga. Secara karakternya kan Nah, bisa karakternya juga kita lihat dia tuh maunya cari duit pendek atau cari duitnya jangka panjang. Kelihatan. gimana kelihatannya ada benang merahnya nggak sih? Dari ngomong aja misalnya, oh iya gue emang maunya panjang, gue mau long term, gue mau bikin begini, gue mau bikin dari visinya. Visinya tuh mimpinya tuh besar. Nah ini orang bagus. Tapi kalau misalnya ngomong terus, oh iya kita cuma mau ini ya supaya dapat duit cepet, ini udah red flag sebenarnya. Nah, kadang aku tuh suka bingung bedain yang dia emang punya visi beneran besar atau bluffing doang. Gimana tuh bedanya? Dia ini tuh beneran gitu loh, bukan bluffing Kalau aja. saya dulu sering ini kan sourcing impor barang dari Cina kan. Dulu tuh saya udah sering ditipu sama orang Cina. Orang Cina daratan sana ya. Dia selalu bilang, "Oh iya, pabrik gua gede, punya gini gitu kan." Pas saya datang ke kantornya sih gede, tapi karyawannya kosong. Terus lampunya nggak nyala. Di Cina tuh banyak penipuan kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya dia cuma sewa kantor, sewa pabrik, ngaku-ngaku punya dia, tapi sebenarnya bukan punya dia. Supaya kita beli sama dia aja. Jadi Dia barangnya dia sourcing lagi di tempat lain. Oh, jadi untuk nentuin dia bluffing atau enggak biasanya Kak Andri dicek lagi nih. Cek lagi datang ke kantornya. Gak hanya dengerin visinya itu, bener. makanya balik lagi ke harus detail, secara... harus detail. Jadi kalau kita mau sukses itu kita nggak bisa duduk di belakang meja kantor. Harus turun ke lapangan, cek bener-bener due diligence. Gitu. Makanya saya misalnya yang di CBRE saya juga turun, saya cek kapalnya beneran nggak. Gitu. Karena saya dulu pernah juga invest saham ya. Karwe, saya pikir dia mau diinjek kapal juga, ternyata zong. Tuh, jadi kali ini saya lebih detail lagi, saya benar-benar cek real nggak. Selama real, fundamentalnya real, saya tenang. Tapi itu selalu beli sahamnya dulu, baru akhirnya belinya dikit. Oh, beli dikit dulu supaya bisa kenalan kan. Sama ownernya. Iya, kayak tadi misalnya perusahaan Kariska, saya belum beli tapi mau kenalan kan pasti nggak mau siapa. Siapa nih? Siapa nih? Kalau saya udah beli, saya pemegang saham loh, saya beli loh, kan mau dong ketemu kan. Iya. Gitu. Ya walaupun kalau sekarang sih Andri Hakim, oh iya gitu. Iya. Mungkin ya. Itu ada bonus juga, di situ. Iya. Oke. Gitu. Tapi nih secara general ngelihat owner-owner yang emang dia itu fokus terhadap visinya, itu rata-rata mereka lebih low profile atau emang gimana sih secara karakter mereka? Kalau Kak Andri satu lagi ya, cara kita kunci sukses di saham itu sama. Saya ada baca buku, dia selalu bilang gini ya, yang membedakan orang yang kaya sama yang tidak kaya itu, orang kaya itu selalu learn to say no. Kayak gimana maksudnya? Belajar bilang enggak gitu loh. Jadi lebih banyak nolaknya daripada yang dia terima. Jadi sebenarnya saya ketemu owner emiten tuh banyak. Oke. Mungkin saya owner emiten yang saya ketemu udah puluhan orang kali. Puluhan emiten yang saya ketemuin. Kebanyakan 90% tuh saya tolak. Saya tolak, maksudnya saya ada beli itu saya lihat perusahaannya, kayaknya kurang nih. Jadi saya semua owner yang saya ketemuin ini nggak ada satupun yang bilang perusahaannya jelek. Semua pengusaha pasti bilang perusahaan dia bagus. Nah tugas kita tuh harus bisa milih mana yang beneran bagus, mana yang bohongan doang. Gitu. Nah, jadi learn to say no. Jadi kalau dia bilang ini bagus banget perusahaan gue begini. Tapi kita logika aja, kalau misalnya kita nggak make sense, udah jangan. Gitu. Saya pokoknya kalau ada yang red flag, apa aja yang kecil aja red flag, udah saya nggak mau. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun. Dari kantornya dari dia ngomongnya bahkan dari penampilannya, cara berpakaiannya saya menilai gitu loh. Jangan salah kan banyak juga tuh yang konglomerat tapi biasa, suka kaos, sendal jepitan. Tapi pembawaan diri tuh beda. Pembawaan diri orang tuh nggak bisa pembawaan diri tuh nggak bisa ditipu. Contoh misalnya kita bisa aja nih pakai kaos, pakai celana pendek. Tapi pembawaan orang kaya pakai kaos dan celana pendek tuh beda wibawanya. Kayak rasa tenangnya tuh beda, auranya tuh beda.
Ngeri. Gitu. Sedangkan kalau misalnya ada apa sih feng shui-nya gitu ya? Gak tahu, saya bisa ngerasain aja gitu, kayak beda gitu auranya, pembawaan dirinya. Kelebihan gitu. Andre Hakim lah. Kayak karismanya beda. Karena setiap orang ada karismanya kan. Kayak kalau misalnya orang-orang Konglo ini, kita ketemu aja tuh auranya beda lah. Ngomongannya juga berwibawa gitu loh. Kalau misalnya ya orang-orang yang biasa pas ngomong kan ketahuan, ini isinya kosong misalnya gitu loh. Cuman gaya-gayaan doang gitu loh. Ternyata isinya kosong. Makanya kan ada patah, money cannot buy class gitu loh. Uang nggak bisa beli kelas gitu. Kita bisa pakai uang buat beli baju bagus, mobil mewah, tapi nggak bisa membeli auranya gitu loh, nggak bisa membeli karismanya gitu loh. Jadi gitu. Mau pakai se-branded apapun, misalnya bahkan satu badan LV semua gitu ya. Justru ini malah red flag buat saya. Gitu. Kebalikan. Justru yang kayak itu yang penting rapih. Itu bukan soal branded. Bukan soal brandnya, soal kerapihannya gitu loh. Pembawaan dirinya gitu loh. Jadi sama orang kaya, sama orang kaya, ya kita ngejudge dari penampilannya itu yang akhirnya nge-represent auranya dia juga gitu kan. Yang penting dia rapi sih, bukan harusnya lu harus branded, enggak sih. Justru yang branded banget tuh justru kayak, ini masih OKB nih. Dia cuma mau show off. Kak Andre tuh ketika ngelihat itu nggak ngelihat, dia pakai merek apa ya gitu. Merek harga mereknya berapa ya gitu. Kalau merek menurut saya nggak penting, merek nggak penting. Mungkin kalau cowok daripada merek baju ya, lebih ke jam tangan mungkin. Kalau jam tangan lebih susah ditipu. Siapa tahu kalau jam tangannya minjem masih ngutang. Tapi kalau minjem ya bisa aja sih, bisa. Cuman jarang. Karena kan kalau jam tangannya misalnya yang udah 2M, 5M, jarang lah orang mau pinjemin jam tangan 2M, 5M ya. Jadi kalau baju mahal masih bisa beli. Karena baju mahal semahal-mahalnya paling 10 juta masih bisa beli. Tapi kalau jam tangan udah miliaran. Berarti seberapa penting sih buat orang-orang kaya atau konglomerat ini untuk memakai barang-barang yang branded gitu? Seperti baju itukah? Kalau baju sih enggak. Biasa jam enggak tangan. Ya. Biasa paling mereka jam tangan. Paling jam tangan doang sih. Kalau baju biasa ngasal. Saya juga kadang baju ngasal sih. Tapi itu lebih ke hobi kan? Jam tangan itu lebih ke hobi atau emang sebenarnya juga buat image? Dua-duanya sih menurut saya lumayan penting. Karena kita admit ya di Indonesia itu kalau kita jam tangannya jelek ya nggak dipandang gitu loh. Astaga. Jadi kadang harus pakai jam tangan bagus juga. Bukannya gitu. Mobil? Nah ini kadang mobil itu cuma berhenti di garasi. Jadi dia pas kita di ruang meeting dia nggak tahu kita mobilnya apa gitu loh. Cuma di parkiran doang. Iya gitu loh. Jadi kalau jam tangan kan ini jam tangannya seharga mobil gitu loh. Gitu. Kayak gitu biasanya. Jadi Andre Hakim pakai sandal jepit Swallow? Pernah nggak? Adidas lah, Adidas. Tetap ya. Jadi sebenarnya barang merek-merek itu sekarang dicari buat kenyamanan lah ya. Kenyamanan sih. Jadi nggak harus branded, nggak harus kok. Cuman ya pembawaan diri lah, pembawaan karakter lah gitu loh. Itulah biasa ya kalau di orang kaya kan biasa tenang, santai gitu loh. Terus jadi tahun 2026 dan nih strategi apa yang harus diterapkan dalam berinvestasi? Kalau saya mungkin dari pengalaman saya selama ini berinvestasi, mungkin kalau awal-awal tahun saya play it safe ya, main aman. Karena biasa tuh Januari sampai Mei itu biasa portfolio saya kurang perform. Ada untung, ada rugi, ada untung, ada rugi kayak gitu loh. Di kuartal pertama ini? Iya, kayak kuartal pertama ini sampai Juni kan ada tarif lah, ada segala macem lah gitu loh. Di tahun lalu juga sama, ada yang gejolak-gejolak. Tahun sebelumnya juga sama. Biasa keuntungan saya tuh dari bulan Juni ke Desember. Gitu. Selalu di kuartal 3 ke 4. Oke, jadi kayaknya untuk... Tapi ada alasannya. Apa alasannya? Alasannya itu karena awal tahun itu pemerintah suka bikin kebijakan yang kontroversial. Karena awal tahun nih kita harus begini. Nah jadi kan pebisnis kan jadi takut wait and see. Jadi ya ekonomi slow down, otomatis investasi juga slow down. Oke. Nah begitu udah kuartal 3-4 kan udah lebih longgar ya. Jadi
semua orang baru jalannya di kuartal 3, kuartal 4 biasanya. Terus buat Gitu. play safe-nya itu Masuk yang blue chip. blue chip. Atau siapin sedikit sebagian cash. Oh. Buat kalau dia turun bisa beli lagi di bawah. Yang Gitu. udah punya saham Konglo ya udah keep. Udah untung boleh jual. Justru langsung udah buruan untung jual. Atau kalau misalnya turun jual. Terus tadi yang karena kita sebentar lagi Februari mau MSCI itu Pas sekarang MSCI cicil? jual. Kalau saya setiap dia masuk MSCI saya jual. Begitu dia hari ini dia masuk MSCI, hari ini saya jual. Jualnya pas dia masuk MSCI, biasanya sekitar jam 3, pas menuju closing ya. Oke. Closing di atas jam 3 gitu. Nah, penutupan. Untuk tahun depan ada rencana cari saham mencari-cari lagi saham-saham yang sejenis Sebenarnya buat tahun depan saya udah ketemu sih saham-saham beggar tahun ini tuh apa aja. Ih, seru. Cuman kalau saya sebut sini ntar terbang, jangan lah. Ntar dibilang saya setiap kali kan dihina terus, ini tukang pom-pom ya udah mendingan jangan. Oh, gitu. Masuknya BCA. Gitu. Jadi emang udah ada ya prediksi-prediksi. Buat saham saya buat tahun depan saya udah ada. Udah tahu yang bakal naik di tahun depan karena tahun depan dia ada corporate action. Gitu. Saya udah nyari dari sekarang. Secara pribadi akan ada resolusi apa lagi nih buat tahun depan? Resolusi saya buka lapangan padel. Oh iya itu ada buka lapangan padel. Beneran? Aku bercanda tahu. Beneran. Tahun depan saya ada buka 3 di Q1, 3 lapangan padel. Di Jakarta? Jakarta Barat, Jakarta Utara, sama di Bali. Kak Andri main padel? Saya baru pernah main 3 kali. Oh iya udah. Saya kan investornya. Investornya. Jadi punya lapangannya aja gitu kan. Iya punya aja jadi, gitu. Kalau mau ngumpul bisa. Yang penting bisa mainnya enggak. Mukul-mukul. Iya. Dan gak usah saling ngejudge karena lapangan punya Kak Andri. Mainnya di situ. Gitu. Oke, terus ada resolusi lain gak? Resolusi kalau di finansial mungkin menurut saya udah cukup ya. Karena dari dulu tuh saya ngejar uang terus kali ya. Mungkin saatnya saya harus settle down, mungkin berkeluarga kali waktunya ya. Oh wow, tahun depan ya. Iya harus. Kalau nggak udah makin tua lagi nih soalnya. Ngejar-kejaran sama umur gitu ya. Iya. Gitu. Terus. Jadi kalau uang udah cukup lah, udah nggak. Menurut saya ya kalau misalnya kita mainnya aman, nggak ketipu ya harusnya udah cukup lah saya gitu. Menarik ya, ternyata Andri Hakim pun sudah ada titik cukupnya ya. Cukup. Sisanya ya jalan aja lah. Kalau dapat lebih boleh. Kalau ya setidaknya jangan kurang. Berarti sudah ada titik kepuasan. Karena ya kalau uangnya gede, soalnya kan permainan angka ya. Kalau uangnya gede kan kita masuk sedikit aja dapat dividen 10%-nya untungnya udah gede sekali. Gitu. Yeah. Sambil masih terus sharing-sharing ya kan? sharing juga. ke yang lain. Apalagi nanti tanggal 20 Desember mau sharing juga kan. Oh iya betul. Sama ini ya, sama SCTV ya. Iya dong. Tanggal 20 kan? 20 Desember. Iya 20 Desember betul. Apa bocoran dong tanggal 20 Desember apa sih topiknya yang mau 20 Desember kan kita bakal bahas gimana mencapai 100 miliar pertama kan topiknya kan. Ya kan. Ya paling saya cerita sih perjalanan saya mencapai 100 miliar sih. Oke. Cara pemilihan sahamnya gimana, keberaniannya harus ada. Karena kalau nggak ada keberanian, jago analisa, perusahaannya bisa pilih yang bagus tapi masuk ke kecil nggak bisa kaya juga. Ada bocoran juga nggak? Bocoran tergantung penanyanya nanti ya. Itu berarti nanti yang datang 20 Desember jangan lupa kritis bertanya ya. Iya. Karena nanti kalau nanya dijawab, kalau nggak nanya ya nggak usah dijawab kan. Kok gitu? Nanti apa tanya buru-buru. Tapi nanti akan satu stage sama Kak Douglas ya? Iya boleh. Sama Douglas, Andri Hakim dan Douglas seru banget. Jadi nanti ketemu di tanggal 20 Desember. Tanggal 20 Desember. Di acara Next Gen Investor ya, Summit. Itu mungkin event terakhir di tahun 2025. Wah, jadi buat teman-teman yang mau bisa ketemu Kak Andri juga kan secara langsung bisa. Gitu. Mungkin nanti kita bocorin saham yang bagusnya di sana. Nah itu. Yang multi bagger buat tahun depan kan. Nah. Ya udah ada cluenya ya yang akan disampaikan nanti di tanggal 20 Desember. Berarti kita ketemu lagi di tanggal 20 Desember sama teman-teman juga jangan lupa nanti link tiketnya juga akan kita tulis di description box. Oke Kak Andri, terima kasih banyak. Thank you ya. Thank you ya. Oke, see you tanggal 20 ya. Siap. Dan demikian Cuanomis kali ini. Sampai jumpa.